Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kita mau jelasin tentang limit fungsi aljabar. Nah, di sini kita bakal ngejelasin definisi limit, limit kanan kiri, dan cara menentukan nilai limit. Yang pertama adalah definisi limit. Sebelumnya kalian pada tahu nggak sih apa itu limit? Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, limit itu diartikan sebagai batas. Sedangkan dalam matematika, limit bisa berarti pendekatan dan berhubungan dengan batas. Nah, rincinya ini, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi saat mendekati nilai tertentu. Kalau bahasa sederhananya, limit dapat dikatakan sebagai nilai yang menuju suatu batas yang bisa dikatakan dekat namun tidak bisa dicapai. Nah, selanjutnya ada limit kanan kiri. Syarat suatu fungsi disebut limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Formulasinya dapat kita tulis limit fungsi x untuk x mendekati a pangkat min yang berarti mendekati a dari kiri sama dengan limit fungsi x untuk x mendekati a pangkat positif yang berarti mendekati a dari kanan. Untuk limit kiri sendiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ini kita tulis limit fungsi x untuk x mendekati a pangkat min sama dengan L. Dan begitu juga untuk limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan. Metode pertama yaitu substitusi. Metode ini merupakan penggunaan konsep limit yang paling sederhana. Jika fungsinya kontinu, maka kemungkinan besar metode ini dapat digunakan. Contohnya, limit x mendekati 2 dari 2x tambah 4 per 2x. Kita masukkan angka 2 pada setiap x sama dengan 2 dikali 2 tambah 4 per 2 kali 2. Sederhanakan menjadi 8 per 4 yaitu sama dengan 2. Metode pemfaktoran digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi dalam bentuk fraksi. Metode ini digunakan jika metode substitusi memberikan 0 per 0 hasil atau tidak terhingga. Contoh soal nilai limit x kurang 3 per x pangkat 2 tambah x kurang 12 dengan x sama dengan 3 memberikan hasil 0 per 0. Maka digunakan metode pemfaktoran. Angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya 12, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Didapatkan angka 3 sama 4. Lalu karena ada angka yang sama yaitu x min 3, jadi bisa dicoret. Jadi hasilnya 1 per x tambah 4. Kalau udah seperti ini, tinggal disubstitusi. Jadi 1 per 3 tambah 4, hasilnya 1 per 7. Jadi, metode sekawan itu digunakan ketika selimit ada yang mempunyai bentuk akar. Pertama-tama, kita substitusikan dulu semua huruf X yang ada di sini diganti dengan angka 3. Jadi, 2 dikurangi akar 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, 3 kurang 3 sama dengan 0. Sedangkan, tulis lagi nih limit. Terus tulis akarnya. Akar yang ditulis 2. 2 dirubah, ini di awalnya dikurang, kalau di sini tuh harus berubah tanda jadi ditambah. Kamu tulis lagi semuanya, terus dikaliin 2 kali 2 pangkat 4. Kemudian x ditambah akar x ditambah 1 dikali akar x ditambah 1 itu sama dengan akar x tambah 1 pangkat 2. Jadi min 2 pangkat 2 kan 4. Terus dikurangi lagi nih x tambah akar x tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan x tambah 1. Ini minnya juga diturunin lagi. Habis itu kamu keluarin, kamu tulis lagi semua di bawah 4.
4 dikurangi, kamu juga turunin. Nah, satunya juga turunin, kamu turunin. Habis gitu tuh 4 kurang 1 kan 3. Kita tulis lagi 4 kurang 1 sama dengan 3. Di sini kan tinggal min X. Nah, kita tulis lagi nih, min X negatif X. 3 dikurangi X. Nah, kayak gitu. Ini tuh bisa dicoret, cuma kan bedanya ini 3-nya tuh di depan, nah yang satunya lagi di belakang. Jadi caranya harus dikaliin sama negatif, biar ketukar gitu. Kalau udah sama tinggal dicoret. Sisa min ini tuh sama dengan min 1. Nah, terus lagi negatif 1. Karena sisa min ini ditulis negatif 1, terus kan ini udah dicoret nih kedua-duanya, sedangkan ini masih punya angka X. Nih, di sini angka X nya diganti juga dengan angka 3. Nah, jadi hasilnya tuh min 1 per 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya tuh min 1 per 4. Jadi gitu guys. Terima kasih. Oke, sebelumnya kan kita udah dengerin nih penjelasan tentang metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Sekarang ada contoh soalnya, di sini ada 3. Untuk contoh soal yang pertama, limit X mendekati 2 untuk 2X ditambah 4 per 2X. Ini langsung aja kita substitusikan, X-nya kita ganti jadi angka 2, jadinya 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2 sama dengan 8 per 4 atau sama dengan 2. Jadinya limit X mendekati 2 untuk 2X ditambah 4 per 2X itu sama dengan 2. Untuk soal nomor 2, limit X mendekati 2 untuk X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 4 per X min 2. Kalau langsung kita substitusikan hasilnya menjadi 0 per 0 kan. Sedangkan untuk limit pembagian itu tidak boleh 0 per 0, maka ini perlu metode pemfaktoran yang nantinya harus ada yang dicoret supaya menghasilkan nilai. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, pemfaktoran itu kita lihat angkanya jadi berapa ditambah berapa, yang hasil angka berapa ditambah berapa yang hasilnya nanti min 4, dan angka yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 4. Diketahuilah min 2. Nah, X min 2 ini tinggal kita coret, jadinya limit X mendekati 2 untuk X min 2, langsung kita substitusikan dengan 2, jadinya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada limit X mendekati 9 untuk akar X min 3 per X min 9. Nah, jika untuk limit yang memiliki akar itu perlu dikalikan sekawan. Nah, di sini langsung saja kita kalikan akar X ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena di soalnya di soalnya itu kan min 3. Sedangkan yang ini tuh berlawanan tandanya, yaitu plus 3. Jadi langsung kita kalikan saja, akar X dikali akar X sama dengan X, min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Setelah itu ini ada X min 9, X min 9 ini kita coret, yang bawah juga kita coret, hasilnya itu 1 per akar X ditambah 3. Nah, langsung aja kita substitusikan. Limit X mendekati 9 untuk 1 per akar X ditambah 3, langsung kita substitusikan 9-nya. Jadi 1 per akar 9 ditambah 3 sama dengan 1 per 3 ditambah 3 sama dengan 1 per 6. Jadinya limit X mendekati 9 untuk akar X dikurangi 3 per X dikurangi 9 sama dengan 1 per 6. Sekian penjelasan dari kami, semoga apa yang kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi